penyaliban, Bang Suma. Iya, silakan. Ya, ada 3 pandangan proses penyaliban Isa Al-Masih. Kalau dalam keyakinan saudara-saudara Yahudi, penyaliban Isa Al-Masih itu dilihat salah satu tindakan yang dilakukan karena Isa Al-Masih dilihat sebagai pembawa keonaran pada saat itu dalam konteksnya, karena mereka melihat bahwa Isa Al-Masih datang untuk memberitakan hal-hal yang menentang keagamaan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka berusaha untuk menyalibkan. Itu yang saya tahu. Terus kalau dalam keyakinan saudara-saudara Kristen, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah bagian karya penyelamatan Allah, penebusan dosa. Dan kalau dalam keagamaan Muslim, mudah-mudahan saya tidak salah, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah salah satu bentuk Allah mengasihi Isa sendiri, sehingga ada seorang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih menggantikan Isa Al-Masih, sehingga belas kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan Isa Al-Masih dan dia diangkat secara hidup-hidup. Jadi penyaliban yang terjadi itu dalam konsep Islam adalah orang yang diserupakan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya ialah, dari ketiga pandangan agama ini tentang penyaliban, Bang Suma, mereka memiliki ayat atau dalil yang menguatkan bahwa ajaran mereka itu benar. Contoh kecil misalnya dalam kekristenan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus itu disalib di kitab Injil. Nah, kalau di Islam sendiri, adakah ayat Al-Quran yang menguraikan bahwa memang Isa Al-Masih itu digantikan oleh orang yang menyerupai dia, sehingga penyaliban itu terjadi? Mendengar penjelasan Bang Suma tadi bahwa apa bedanya Al-Quran dengan hadis, dari pertanyaan saudara yang saya lupa namanya tadi yang turun itu, bahwa hadis itu memperlengkapi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran seperti itu. Walaupun kedudukannya ya Al-Quran lebih di atas, tetapi hadis itu memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pertanyaan saya, Bang Suma, adakah juga dalilnya atau apalah yang memang betul-betul mengatakan bahwa ada yang menggantikan Isa Al-Masih, orang yang menyerupai dia, orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih sehingga dia disalibkan? Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang harus dipahami di sini adalah latar belakang penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan sesuatu yang diatur oleh Allah dan juga bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah. Enggak. Itu disebabkan karena adanya makar. Makar yang dilakukan kemudian oleh orang kafir, orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, orang yang memerangi kemudian ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus dalam hal ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib. Nah, kemudian Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa juga tidak memerangi para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo dan seterusnya. Itu tidak diperangi oleh Nabi Isa. Keadaan yang ada ketika Nabi Isa tidak memerangi Allah, tidak kemudian membenci ajaran pada para rasul,
lalu kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk menyalibnya. Kategori salib yang diperuntukkan untuk yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya tidak terpenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah menggagalkan upaya itu. Itu dulu, latar belakangnya dulu yang harus dipahami. Bahwasanya yang disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi ajaran Allah, memusuhi Rasul Allah, utusan Allah. Nabi Isa tidak membenci, tidak memerangi, tidak membuat kerusakan. Nabi Isa tidak memusuhi para rasul. Nabi Isa adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan justru dia datang kemudian melarang orang-orang Yahudi untuk menanggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Isa memenuhi syarat enggak untuk disalib? Kagak. Berarti ketika ada upaya untuk menyalib Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Isa tidak disalibkan, tapi orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, maka aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmit illa tibazan wa ma qatalu yaqina. Jadi Al-Quran mengatakan, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, yang mereka ngejek, yang mereka hinakan dengan menamainya sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada penyaliban, ada. Cuman yang disalib ini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu. Jadi penyaliban itu ada. Nah, muncul Kristen kemudian setelah penyaliban, jauh setelah penyaliban, Kristen muncul dengan mengangkat sebuah konsep bahwa kematian Yesus itu untuk dosa-dosa Kristen. Itu konsep yang dibuat-buat belakangan. Tidak ada narasi di dalam Al-Quran ataupun di kitabnya orang Yahudi. Bahkan kalau kita melihat dalam Ulangan 21 nomor 22 23, apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau kemudian hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Itu jelas itu. Berarti yang disalib ini menurut kitabnya orang Yahudi dan menurut Al-Quran adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan dikutuk oleh dosa-dosa. Bukan menanggung dosa-dosa. Bukan. Tetapi dikutuk karena ulahnya sendiri telah melakukan dosa. Nah, upaya-upaya yang dilakukan kemudian saya sebagai kristologi atau apologetika Islam, bagaimana di dalam Bible? Apa latar belakangnya? Ternyata betul latar belakang keinginan membunuh Isa atau Yesus adalah kecemburuan orang-orang Yahudi terhadap apa yang dicapai oleh Yesus. Itu apa? Membangkitkan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang kena penyakit sampar dan seterusnya. Orang kerasukan setan disembuhkan. Membuat kemudian orang Yahudi ini takut. Takut orang Yahudi ini. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya. Dia bisa mempengaruhi orang. Bahkan tertulis dengan jelas di dalam kitab Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan menyesatkan masyarakat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja.
Itu kata orang-orang Yahudi. Yesus menghasut orang lain untuk jangan membayar pajak. Nah, kalau sampai orang banyak terhasut untuk tidak membayar pajak, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Apa yang terjadi di sana? Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kalau banyak orang menjadi pengikut Yesus. Nah, supaya itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kata imam kepala. Maka imam kepala kemudian bernubuat. Apa katanya? Tahun ini juga aku Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati demi bangsa ini. Yesus harus mati demi bangsa Israel. Karena kalau Yesus tidak mati, orang Roma akan datang merampas tempat mereka dan merampas bangsa mereka. Itu yang terjadi, yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Tak ada unsur dosa, tebus dosa, bla bla bla. Itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itu nanti muncul di meja Kristen, di mimbar gereja baru muncul konsep doktrin seperti itu. Kalau di Islam, karena mereka membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Perjanjian lama jelas, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Di Al-Quran juga demikian. Orang yang dikutuk, orang yang dimurkai, disebabkan karena mereka membenci Allah dan membenci utusan-utusan Allah. Itu jelas itu. Jadi kalau ada penyaliban, ada disalib. Betul, ada yang disalib. Tetapi bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak memenuhi syarat untuk disalib. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Matius 26, Matius 27. Gubernur pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Mereka menyerahkan untuk disalibkan. Ngotot mereka karena dengki. Bukan karena dosa. Bukan karena ingin menebus dosa waris. Oh, dosa kami sudah dinubuatkan akan dihapuskan oleh oknum yang bernama Yesus. Oh, kami ini ahli Taurat. Kami ini adalah orang Farisi. Kami orang terpelancar. Saya imam kepala loh. Di dalam kitab saya mengatakan orang ini harus mati demi dosa-dosa saya. Tapi tidak sama sekali. Matius 27:18, Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena mau selamat dari dosa. Bukan karena ingin ditebus dari dosa waris. Tak ada. Itu hanya karangan-karangan gereja yang muncul belakangan. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Suma. Boleh? Sebelum saya turun. Boleh Bang Suma? Iya, silakan. Ya, banyak teman-teman Kristen mengatakan bahwa seorang nabi itu, ini menurut pendapat mereka, seorang nabi itu tidak datang dari bangsa Arab, tetapi datang dari salah satu keturunan anak-anak Yakub dari suku Yehuda, dan itu telah dinubuatkan, dan mereka mengamini bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi terakhir. Nah, itu bagaimana pendapatnya Bang Suma? Karena mereka mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak akan datang dari bangsa Arab. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Apa Rasulullah itu kan dari keturunan Arab, Bang Suma. Ya. Jadi bagaimana Bang Suma Baik. ketika mendengar pendapat saudara-saudara yang Kristen? Iya. Jadi gini, jangankan orang Yahudi berkata demikian, saya pun mengatakan hal yang sama. Bahwa nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah nabi yang berasal dari kaumnya sendiri. Bahkan saya seringkali mengatakan apa? Perintah Tuhan yang spesial untuk Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan. Jadi tidak mungkinlah sosok kemudian datang kepada mereka untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul spesial untuk mereka. Enggak mungkin di luar daripada bangsa mereka. Bahkan dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 4. Hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan dan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Saya mendukung itu. Masalahnya mau sampai kapanpun Yahudi, Kristen bersatu
untuk menunjukkan ada satu nabi atau ada satu Mesias atau ada satu rasul yang muncul di tengah-tengah mereka yang diutus untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, itu tidak akan pernah kita temukan. Wahai saudaraku Yahudi, ya paman, kamu pengikut ajaran Nabi Ibrahim? Ya. Pengikut Nabi Isa? Ya. Yakub? Yes. Musa? Ya. Daud? Ya. Salomo? Ya. Yesaya? Ya. Samuel? Ya. Harun? Ya. Daniel? Ya. Ya. Pertanyaan saya, adakah di antara utusan-utusan Tuhan yang menerima firman itu diutus untuk seluruh manusia? Jawaban mereka apa? Tidak ada. Makanya agama Yahudi itu hanya untuk agama Yahudi, golongan mereka, bukan agama untuk disiarkan ke seluruh bangsa. Enggak, bukan itu kemudian. Nah, begitu juga Yesus ketika dia datang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, iblis apakah akan duduk tenang? Oh tidak. Iblis apakah tahu akan datang sosok Nabi sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin? Tahu iblis itu. Lalu iblis ini apakah tidak membuat pasukan, tidak membuat kerajaan, tidak membuat tahta di atas muka bumi ini untuk melawan sang Rasul penutup, sang Nabi penutup untuk melawannya? Oh pasti. Iblisnya pasti membuat tahta yang sangat kuat untuk melawan akan datangnya sang penutup para nabi. Maka dibentuklah dinul Kristen. Sederhana untuk memahami itu. Ketika kita tanya, Kristen memiliki konsep 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, dan seterusnya. Konsep ini apakah dihasilkan dari Nabi Yahudi? Tidak. Bahkan sekedar untuk berasal dari Yesus pun kagak. Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Yesus mengajarkan beribadah dan mengibadahi dan mentuhankan dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Yesus mengajarkan merombah hukum Taurat? Tidak. Yesus mengajarkan merasulkan Paulus? Tidak. Yesus mengajarkan mengkitabkan perjanjian baru? Kagak. Yesus mengajarkan kemudian tidak disunat? Tidak. Lalu dari mana konsep-konsep kaidah kerangka keagamaan Kristen ini berasal? Dari sang dia yang ingin bertahta di atas muka bumi untuk mempersiapkan senjata-senjata pasukan-pasukannya melawan dinul Islam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai dia yang datang berhak atasnya, yang kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa itu? Bagaimana mungkin Yahudi bisa menaklukkan bangsa lain, sedangkan ajaran Yahudi bukan diperuntukkan untuk bangsa lain? Yesaya 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana seruannya kemudian kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, ajarlah seluruh dunia untuk mempertuhankanku, untuk melakukan hukum-hukumku dalam hukum Taurat. Ada? Tak ada. 2 hari sampai kiamat, sebelum kiamat itu tidak akan pernah ditemukan. Makanya Yahudi itu tidak pernah mensiarkan agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Tak ada perintah untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus pun demikian. Tak ada perintah Yesus untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Stop Bang Suma, kamu bohong, kamu bullshit. Kenapa bisa paman? Kamu baca Bang Suma, Matius 28, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Tunggu dulu. Yang saya katakan tadi, iblis tidak akan tenang ketika sudah mengetahui tak lama lagi Nabi Muhammad diutus. Maka apa kata iblis? Aku harus membuat pasukan untuk melawan ajaran Nabi Muhammad yang akan datang sebentar lagi.
Maka itu tadi pertanyaannya, adakah kemudian Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadi seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa yang berkata demikian? Yesus? No. Itu bukan Yesus. Lalu siapa Bang Suma? Tanya Yesus. Yesus, apakah akan datang penyesat yang ngaku-ngaku namamu, yang mengaku-ngaku itu adalah dirimu? Ya, di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Islam nggak mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan oknum yang mengaku, akulah Yesus, wahai Nabi Muhammad. Pergilah ke seluruh bangsa, wahai Nabi Muhammad. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, wahai Nabi Muhammad. Tidak pernah ada Kristus atau Yesus datang mengaku demikian kepada Nabi Muhammad. Sehingga kelompok Islam yang banyak ini tidak boleh dikategorikan sebagai orang banyak yang telah disesatkan. Gak boleh. Bagaimana dengan Kristen? Mohon maaf. Ada makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada makhluk yang datang kepada Ananias. Pergilah, temukanlah Paulus. Dia akan menjadi orang pilihanku untuk memberitakan berita yang akan berikan kepadanya. Lalu dia datang pula kepada penulis di kitab di Pulau Wahyu, di Pulau Patmos, di kitab Wahyu. Akulah Yesus, keturunan Daud, tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Akulah Alfa dan Omega. Pertanyaan saya, kalau di Nabi Muhammad tidak ada sosok yang datang mengaku Yesus, sayangnya di Paulus dan penulis-penulis Bible ada sosok datang mengaku menjadi Yesus. Dan orang banyak yang disesatkan itu kebetulan sekali komunitasnya bernama Kristen. Saya mau menolak ini, tapi tidak bisa. Karena Bible yang menyatakan. Bible yang mengatakan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa iblis datang mengaku Yesus itu ada pada saudara saya Kristen. Saya tidak ingin mengatakan itu. Tetapi Al-Quran saya menceritakan tentang tipikal orang-orang kafir. Pas dengan keadaan hari ini. Dan lagi-lagi Bible pun menerangkan ciri-ciri daripada Yesus palsu itu terpenuhi oleh dia yang telah mendirikan agama Kristen. Dan iblis ingin supaya manusia itu tidak punya aturan sama sekali. Apa bukti konkretnya? Ketika Adam dicipta, hanya ada satu perintah dari Allah. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Satu perintah ini pun digugurkan oleh iblis. Dengan kata lain, iblis menginginkan kebebasan terhadap manusia agar manusia itu tidak terikat oleh hukum-hukum Tuhan. Bebas, bas ayatnya binatang. Begitu kemudian Yesus datang, Nabi Musa datang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, itu haram, ini nggak boleh kau lakukan, ini perlu untuk kau tinggalkan. Iblisnya mengatakan apa? Segala sesuatunya halal bagiku. Tidak ada yang haram. Yang masuk ke mulut tidak ada yang haram. Yang keluar di jamban itulah yang menajiskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapakah beliau ini? Yang telah mengajarkan satu konsep. Nah ini kembali kepada pesan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Bahkan lebih lengkapnya lagi uraian itu muncul di Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Subhanallah. Jadi saudari, saya menjelaskan berdasarkan dua data Al-Quran dan juga Bible. Tinggal saudari renungkan di mana Yesus pernah mengaku datang kepada seseorang dan seseorang itu banyak memiliki pengikut. Coba Anda lihat di dalam
Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang dan pengikutnya separuh penduduk bumi? Itu siapa? Karena penyesat ini mengaku bertemu Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti sinar yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat, demikian jugalah kelak kedatanganku sebagai anak manusia di akhir zaman. Jadi ketika orang Yahudi menemukan Paulus mengaku bertemu bernama Yesus di padang gurun, orang Yahudi tidak percaya. Ketika Paulus menulis surat kemudian bertemu Yesus dalam bilik penjara, orang Yahudi tidak percaya. Yang percaya orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa mereka percaya? Karena sejatinya mereka memang adalah penyembah dewa-dewa. Begitu ada ajaran dari Paulus, mereka langsung terima. Dan resmi kemudian menjadi agama kekerajaan. Setelah itu bergeser ke kerajaan Belanda. Belanda, Portugis masuk ke Nusantara ini mengajarkan ajaran yang bersumber dari Barat, bukan dari Timur Tengah. Maka menjadi Kristenlah saudara-saudaraku. Maka menjadi Katoliklah saudara-saudaraku. Ini yang terjadi hari ini. Maka endingnya kemudian Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari itulah, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kira-kira ini? Islam? Gak mungkin. Hindu? Gak mungkin. Buddha? Gak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Pertanyaannya kemudian, loh, orang ini bisa mengusir setan loh. Orang ini bisa bermujizat loh. Bahkan bernubuat pun bisa pakai nama Yesus loh. Kurang apa lagi? Jawabannya sederhana. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka bermujizat menggunakan nama Yesus. Betul, tapi Yesus yang mereka sebut adalah Yesus yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku aku. Sedangkan aku, penginjilanku sudah kutamatkan dan itu terurai dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu benar dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman berarti tak ada lagi Roma, tak ada lagi Galatia, tak ada lagi Filipi, tak ada lagi Efesus, tak ada lagi Timotius, tak ada. Kenapa? Karena segala-galanya telah aku sampaikan sebelum aku terangkat ke langit. Berarti Matius 28 itu gak ada. Karena Matius 28 itu tertulis setelah adanya orang yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Sedangkan orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga, Yesus sudah memberikan simbol tanda untuk angkatan jahat. Di Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda. Kecuali tanda Yunus. Yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11 sampai nomor 12. Murid-murid pilihan Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Baca di situ. Yang percaya kebangkitan hari ketiga hanya angkatan jahat. Dan angkatan jahatlah yang kemudian percaya ada orang keluar dari kubur lalu menjadi Tuhan. Itulah Kristen. Saya kira begitu. Mohon maaf kepanjangan. Tapi pertanyaan ini sangat luar biasa. Ketika kemudian tidak ada nabi yang diutus di luar bangsa Israel. Memang gak ada yang spesial dari bangsa luar, spesial untuk Israel nggak ada. Tapi
Bangsa Israel tidak bisa dijadikan sebagai satu pondasi kuat untuk seluruh umat manusia. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka ajaran Nabi yang datang kepada Bani Israel, Yeremia 31, nomor 31 sampai 36, itu hanya untuk Bani Israel saja. Lalu kita bagaimana? Oh, kita harus jadi Yesus. Oh, nggak bisa. Kita harus jadi Kristen. Nggak bisa dong. Yang datang kepada mereka yang Kristen ini bukan Yesus. Dia adalah makhluk lain yang Yesus sudah katakan waspada. Berarti harus kembali kepada Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergerak dari kakinya sampai dia di sini tidak diketahui siapa dia. Tetapi ciri-cirinya adalah mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Apa itu? Ajarannya bisa dipakai untuk mengatur seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Sedangkan Kristen itu bukan ajaran Yesus. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Menarik Sama-sama. kata dia ini dari nubuatan para nabi, Bang Suma. Bang Suma katakan tadi bahwa Bang Suma sepakat kalau memang tidak ada nabi yang datang di luar bangsa Israel untuk Bani Israel sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan Rasulullah, Bang Suma? Apakah memang ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa memang Rasulullah itu diutus untuk ke semua bangsa-bangsa? Karena ada juga yang mengatakan kalau memang ini pendapat teman-teman Kristen, dia katakan bahwa kalau memang Isa Al-Masih itu hanya untuk Bani Israel, lalu Nabi Muhammad juga itu mungkin hanya untuk bangsa Arab. Mengapa harus dipaksakan untuk diterima oleh semua bangsa-bangsa? Adakah dalilnya juga Bang Suma bahwa memang Rasulullah itu diutus untuk semua bangsa? Oke, baik. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan dengan sangat jelas, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Aku utus Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Nabiku Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau di umat Islam itu ibadah, sholat, puasa, zakat, apapun amalannya, itu semua adalah amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab, wahai Yahudi, Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sungguh Rasulku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula dari isi kitab yang kalian sembunyikan dibiarkan untuk tidak dijelaskannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Ilan nur biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Tuh dalil. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Rahmatan lil alamin, untuk berkasih sayang kepada alam semesta. Alam semesta Cek, suaranya hilang, Gurunda. Cek 1 2 3. Jaringan. Oh, sinyal kali ya. ya gimana? Ya, sekarang udah bagus, Gurunda. Tadi hilang suaranya. Oke, makanya di dalam Al-Quran itu, saudari, ayat-ayatnya diserukan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas,
Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayuhan nas qad ja'akum rasuluna bil haqq. Seruannya, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus dan juga Nabi Musa, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, Shema Israel. Israel aja yang diseru. Yesus tidak pernah menyuruh kepada seluruh umat manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, qad ja'akum rasul bil haqqa min rabbikum fa aminu khairan lakum, dan seterusnya. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Berarti siapapun yang merasa manusia itu dipanggil oleh Rasulullah. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah. Semua diajak. Sedangkan Yesus pernah nggak menyeru seperti itu? Tidak. Lalu kita ini gimana dong? Kalau Yesus itu sebagai juru untuk selama-lamanya, kita gimana? Kita nggak pernah dipanggil. Maka muncul kemudian penghuni alam gelap. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu ucapan siapa, Cak Ayu? Itu bukan ucapan Yesus. Makanya mengatakan waspadalah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kita semua. Kenapa Al-Quran itu dipertahankan bahasa aslinya sampai hari kiamat? Karena Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hari ini sekiranya saya harus menjadi Kristen karena agama yang benar dan yang terakhir untuk seluruh manusia itu adalah Kristen, maka tentu otak saya, akal saya akan mencari original teks ucapan-ucapan Yesus. Apakah itu bisa saya temukan? Ternyata nggak bisa. Lalu bagaimana saya mau meyakini iman saya? Kalau yang ada cuma terjemah. Itu pun terjemahan hasil revisi. Revisi. Saya cinta kepada Yesusku. Saya ingin mengetahui ucapan Yesusku. Saya ingin mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Yesusku. Pingin. Aku tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan dari mulut-mulut pendeta dan pastor dan juga penerjemah-penerjemah Bible. Aku cinta kepada Yesusku. Please tunjukkan kitabnya. Ketika dikatakan dalam Markus 1:14, Yesus kemudian ke Galilea lalu mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Please, pingin saya mendengar. Markus 14, pingin saya mendengarkan ucapan-ucapan Yesus yang keluar dari mulut Yesus itu yang mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk kukatakan, aku sampaikan. Mana ucapan-ucapan Yesus yang tidak tercampur dengan pengarang-pengarang itu? Rindu aku. Tapi itu tidak bisa ditemukan. Kalaupun ditemukan, ternyata itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Lalu saya mau ke mana? Mau nebeng jadi domba. Padahal saya bukan domba. Jadinya kena serigala berbulu domba. Serigala nyamar domba. Saya tidak bisa membohongi diri saya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya mengatakan Yesus, 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 sedangkan mulut Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu penipuan terbesar yang terjadi pada diri manusia, diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Tapi ketika Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi, hidup 1400 tahun silam, aku masih mampu melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibi minal baqf. Dan seterusnya. Bisa aku melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Saya bisa belajar kemudian tentang huruf-huruf yang terlontar dari mulutnya. Saya bisa memaknai tanda-tanda bacaan dari kitab suci yang dihantarkannya. Tanpa ada perubahan, tanpa ada dirubah dan hanya disuguhkan terjemah. Yang menterjemahkan juga bukan seorang yang suci. Yang menterjemahkan juga bukan seorang rasul. Bukan seorang nabi. Dia hanya manusia yang punya kemudian
amanah diberikan untuk menerjemahkan. Tapi benar tidaknya, satu konsep yang betul adalah terjemahan itu bukan firman Tuhan. Makanya bisa dikritik, bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Lalu mana firman Tuhan yang harus menjadi patokan hidup saya dalam beragama? Saya tidak mau hidup sia-sia. Maka karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan Al-Quran mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran, dan aku juga yang akan menjaganya. Terbukti 1400 tahun lebih Al-Quran terjaga. Sampai kapan? Sampai manusia penghabisan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran juga diperuntukkan untuk mereka. Sampai hari ini juga Al-Quran diperuntukkan untuk saudara saya Mary. Al-Quran juga diperuntukkan untuk saudara Mary, untuk saudara semuanya yang ada, termasuk saudara-saudara yang ada di gereja. Sebenarnya Al-Quran adalah kitab kalian. Kenapa kalian disebut kafir? Karena kalian menutup diri terhadap kitab kalian, yaitu Al-Quran. Karena kalian menutup diri terhadap Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad. Karena kalian menutup diri kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ini yang terjadi. Nah, sehingga ketika Anda bertanya, apakah Nabi Muhammad itu diutus? Ya, beliau Nabi kita. Tapi Anda tolak. Yesus juga Nabi kita, yang dikhususkan untuk saudara Bani Israel. Nabi Musa juga Nabi kita, tapi yang dikhususkan untuk kaumnya Bani Israel. Nabi kita yang diutus untuk kita semua adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban saya, silakan. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, saya cukup dulu. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Izin dulu mungkin Guru, saya nambahin sedikit. Silakan. Bunda Mary jangan turun dulu ya. Jadi begini, kenapa saya pernah katakan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang positif ya, apapun itu. Salah satu sejalannya Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan Yahudi ya. Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak pernah mau kalau tidak ada sinagoge itu mereka tidak mau sembahyang di gereja? Karena mereka sangat meyakini bahwa gereja itulah tempat penyembahan berhala. Mereka lebih memilih masjid. Nah, tentu ini ada alasannya ya. Ada alasannya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu alasan yang paling fundamental orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengakui orang yang tersalib itu adalah Mesias asli, tapi Mesias palsu. Karena memang mereka sudah menubuatkan ini ya, bahwa yang mati di atas kayu salib sebenarnya seorang nabi palsu yang mati minum racun. Kan seperti itu. Ini kan sudah kita bahas berkali-kali ya. Mungkin Bunda Mary bisa lihat ayatnya itu. Kalau mau digali ya secara epistemologi, Bunda Mary bisa lihat di Yeremia 23:15, bisa lihat di Mazmur 69 ayat 21, dan yang seperti yang dijelaskan Bang Suma tadi. Jadi begini, betul ada penyaliban, tapi siapakah yang disalib itu? Ya, kalau dikatakan yang disalib itu Mesias asli, maka akan menabrak seluruh pengetahuan Yahudi. Itu. Mengapa kalau orang-orang Kristen berkhotbah di depan orang Yahudi sangat marah, bahkan ada yang diludahi, ditendang, dipukul. Kenapa seperti itu? Menurut mereka, ajaran Kristen tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan mereka. Sementara mereka itu orang-orang cerdas, gitu. Mereka lebih memilih sembahyang di masjid, tidak ada sinagoge, karena mereka pikir ini Islam adalah satu turunan dari mereka. Kan seperti itu. Sebenarnya sudah menjawab juga pertanyaan Bunda Mary tadi ya. Kenapa ada Rasulullah itu diturunkan padahal bukan dari bangsa Arab? Nah, Bunda Mary bisa kaji ya, mulai dari Kejadian 17 ayat 20 itu. Mohon dicatat ayatnya ya. Jadi kalau Bunda Mary mengkaji ini ya, belajar menggunakan akal sehat Bunda Mary akan ketemu bahwa Rasulullah itu sebenarnya memang sudah dinubuatkan dalam kitab Yahudi. Itu. Awalnya itu dari Kejadian 17:20, turun lagi sampai Matius 21:43 itu. Kan begitu. Bahkan Yesus sendiri sebenarnya sudah menubuatkan tentang Rasulullah, tentang Islam itu sendiri. Hanya memang sistem pembelajaran ya dalam dunia kekristenan itu tidak melakukan deep learning ya, atau pendalaman pembelajaran. Kan seperti itu Bunda Mary. Iya, dari keturunan Abraham, Hagar. Iya betul sekali. Jadi Rasulullah itu memang sudah dinubuatkan, itu sudah ada dalam kitab Yahudi. Makanya mereka memilih sembahyang di masjid.
Itu. Kalau mereka tidak meyakini Islam, tidak mungkin mereka milih sembahyang di masjid, Bunda Mary. Mereka sangat mengharamkan sembahyang di gereja karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi dalam gereja itu adalah penyembahan berhala yang kami tidak perlu ikuti. Itu. Walaupun kitab kami pun diambil oleh orang-orang Kristen. Begitu bukan Bunda Mary. Jadi Bunda Mary pelajari baik-baik ayat yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, mulai dari Yeremia 23:15, Mazmur 69 ayat 21, silakan ya. Jadi yang jelas penyaliban ada. Tapi siapa yang disalib? Ya tentu menurut ilmu pengetahuan Yahudi, yang disalib itu orang ya, orang yang berdosa, orang yang terkutuk ya, dan bukan Mesias asli, yang pasti Mesias palsu. Dan kalau baca lagi oleh 19 itu ayat yang keberapa itu ya? 26 ke 27 28. Ya, bahwa Yesus itu mati bukan karena kakinya dipaku, bukan karena kakinya tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Setelah dia minum anggur asam itu, maka dia katakan sudah selesai. Coba Bunda Mary itu simpan tuh ballo itu tuak ya, Toraja, kalau Toraja ballo. Coba simpan 1 bulan tuh, baru Bunda Mary minum, itu racun. Itu. Sementara Mazmur 69 ayat 21 sudah menjelaskan bahwa orang nabi palsu itu orang yang mati minum anggur asam, mati minum racun. Ini salah satu dasar Yahudi, Bunda Mary. Kan begitu. Nah, kenapa banyak mualaf? Ya tentu karena dia menggunakan rasionalismenya ya, menggunakan akal sehat itu. Kan seperti itu. Saya jelaskan tadi bahwa di ajaran Kristen itu Tuhan diturunkan serendah mungkin. Bukan lagi binatang, tapi menjadi anak binatang. Kalau kita belajar. Pertanyaan-pertanyaan ini diantarkan kepada rohaniawan di kekristenan, Bang. Jawabannya cuma satu, yaitu jangan melampaui apa yang tertulis. Makanya bingung gitu. Kalau bertanya dan mau mengkaji sesuai akal kita, karena pasti jawabannya itu, jangan melampaui apa yang tertulis. Lalu dialihkan kita kepada berbagai orang yang percaya tidak melihat. Iya, sekarang begini, sandaran kita ini manusia ya. Itu kan filosofi manusia itu manusia itu didesain untuk menentukan pilihan yang benar ya, itu filosofi manusia, bukan pilihan salah. Kan begitu. Nah, kalau Bunda mempelajari mulai dari sisi ini saja ya, Bunda akan sadar ya bahwa kognisi Bunda itu sendiri, kegiatan berpikir Bunda itu sudah melahirkan sesuatu yang memang tidak sejalan justru dengan ucapan Isa sendiri. Kan begitu. Mana pernah Isa mengajar bahwa dia Tuhan? Mana pernah Isa mengajar bahwa dia itu adalah penebus dosa? Tidak pernah. Tuh. Bible yang dikanonikan tanpa dikonfirmasi kepada Paulus, Yesus saja itu tidak ada di situ. Apalagi Injil-Injil yang langsung bersinggungan ya, yang sudah dibumi hanguskan oleh Romawi. Mulai dari Injil Maria, Thomas, ya, Yakobus, Injil kebenaran, Injil Yesus Kristus dan yang lain, ya. Di Bible kanonik saja yang sudah diatur oleh Roma itu tidak menjelaskan itu. Apalagi yang belum diatur Roma itu. Jadi memang proses mental ya teman-teman Kristen ini sudah dipengaruhi doktrin dan dogma. Bukan lagi akal sehat itu. Doktrin dari bapak-bapak gereja yang diajarkan secara turun-temurun. Bukan melalui studi rasional itu. Kan begitu. Kalau kita melakukan studi rasional tentang ini, otomatis kita akan tahu apa sih ini. Ya, kan begitu. Apa sih ini Bible? Ajaran apa ini Bible? Ya, apalagi di sini ada Uniriva ya. Ya bisa ditanya ya, mungkin dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, dari sisi ontologi saja ya, yang seperti di komal-komal ini Bible ya, umat Kristen itu sudah menjadi musuhnya ini Bible. Bukan lagi sebenarnya panduan, tapi musuhnya sendiri. Mengingat terlalu banyak kontradiksi dalam Bible. Belum kalau kita naik setingkat ya. Mengingat tonggak ilmu pengetahuan itu ada 3 disebutkan tadi itu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketika di ontologi ini tidak selesai, Bunda belajar epistemologi. Ya, akan lebih hancur lagi di sini budaya Kristen ketika kita mengkaji secara epistemologi sumber pengetahuan itu dari mana. Kan begitu, kalau tidak puas lagi naik lagi aksiologi. Bagaimana itu pengetahuan? Layakkah itu dipakai? Nah, ternyata lebih parah lagi, lebih hancur lagi ketika kita mengkaji secara aksiologi. Nanti Bunda Mary tanya Uniriva aja ya. Jadi
Ketika kita mempelajari Bible, itu landasan berpikir dari doktrin dan dogma selesai. Yang kita dapat bukan kebenaran, Bunda Mary. Yang kita dapat itu satu pembodohan yang mempengaruhi proses kognisi kita atau kognitif kita, ya, kegiatan berpikir kita. Itu seperti itu, Bunda Mary. Jadi saya sarankan Bunda Mary untuk rajin-rajin baca Bible-nya dan cari tahu apakah ada nubuatan Mesias asli dalam kitab Yahudi. Itu yang tergantung di kayu salib. Itu saja. Kan sudah jelas ya di Yeremia tadi ya, dikatakan bahwa Mesias palsu itu tidak datang dari bangsa Arab, justru datang dari Yerusalem, dari seputar Israel. Itu tidak ada hubungannya dengan, apalagi dengan Rasulullah, ya, terlalu jauh jaraknya. Tuh. Yang ada hubungannya dengan nabi-nabi palsu yang hampir sejaman dengan Isa Yesus. Itu. Jadi kehancuran ajaran Kristen ini ya memang dari situ, dari asimilasi paksa Romawi kepada Kristen. Itu kan jelas sejarahnya, saya sudah terangkan berkali-kali. Nah, kalau Bunda Mary belajar ini, Bunda Mary akan tahu bahwa agama yang saya anut ini sebenarnya dari mana. Itu dari mana? Dari Yesus kah? Dari Paulus kah? Kan begitu. Atau dari Roma kah? Kan begitu. Yang penting kita mau belajar. Ya, satu hal yang perlu Bunda Mary lakukan sekarang, rajin-rajin baca Bible-nya, rajin-rajin lakukan riset, meneliti, menggunakan perbandingan-perbandingan mungkin dari referensi buku apa saja. Itu. Jangan hanya tinggal di rumah Bible, Anda jadi berhala. Itu berhala dunia, ya. Dibaca, direnungkan setiap ayat, ya, setiap ayat-ayat, ya. Itu supaya Bunda Mary mengerti. Kan begitu. Nah, jadi begitu. Mungkin sedikit dari saya. Mungkin silakan lanjut yang lain. Silakan. Ya, Bunda Mary silakan bertanya lagi. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Cukup Bang. Terima kasih. Atau mau bertanya tentang Islam? Cukup dulu Bang. Berikan kesempatan dengan yang lain. Baik. Ini Bang Has sama Bang Winsam, Muslim apa Kristen? Bang Has, Winsam, Muslim apa Kristen? Bang Has, dibuka mute-nya Bang. Bang Winsam, Muslim apa Kristen? Oh, nggak ada suara. Mungkin Gurunda mau menambahkan? Silakan Gurunda. Suara saya masih kedengaran nggak nih? Masih, iya. Insya Allah. Jadi pada prinsipnya kemudian kehidupan kita di akhir zaman sekarang ini menghantarkan kita pada keadaan yang penuh dengan kasih dan rahmat Allah. Baik itu kepada yang Islam maupun mereka yang menuju kepada Islam. Kenapa? Orang dulu belajar itu masih terbatas. Terbatas ruang ya dalam memahami tentang konsep keagamaan. Yang mereka tahu, saya Kristen, saya di gereja. Tidak mengetahui tentang apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Dengan cara apa saya harus belajar Islam? Dengan cara apa saya harus belajar Al-Quran? Nah, dengan adanya keadaan sekarang, saudara Kristen bisa dengan mudah belajar Islam. Memperbandingkan kemudian. Kenapa demikian? Ya karena kita orang dewasa, kita orang berpikir. Kita manusia diberi kehendak bebas oleh Allah. Jangan sampai nanti kita ditanya, kenapa kamu tidak masuk Islam? Padahal ada Islam hadir pada masa itu. Dan kamu diberi kuasa, kebebasan untuk memilih. Kenapa tidak menggunakan akal? Sedangkan setelah menerima keadaan di mana Islam itu memang selaras dengan akal sehat. Dan apa yang diyakini ini, sekarang ini tidak selaras dengan akal sehat. Itu adalah sinyal dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyapa kita untuk supaya menemukan jalan kebenaran itu.
Nah, oleh karena itulah kemudian ya adalah suatu kebahagiaan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ada internet yang bisa di mana orang bisa belajar tentang Islam, belajar tentang Nabi Muhammad, belajar tentang Al-Quran. Manfaatkan kondisi itu untuk mempertebal kepercayaan yang kita anut. Atau ketika kita menganut sebuah agama dan justru kemudian kita tidak menemukan kebenaran itu di situ, tanggalkan. Untuk apa kita beragama kalau agama itu tidak sesuai dengan akal sehat? Untuk apa kita mengkitabkan sebuah kitab kalau isinya itu tidak selaras dengan akal? Untuk apa kita menyembah kepada satu sembahan di mana sembahan itu tidak memenuhi kriteria sebagai pencipta langit dan bumi? Nah, untuk itulah kemudian berbahagialah saudara-saudara yang hidup di zaman sekarang. Begitu juga sebaliknya. Orang yang hidup di zaman sekarang serba canggih, serba bisa dipelajari dengan mudah, tetapi tidak memanfaatkan kemudian keadaan ini, maka itulah orang yang paling zalim. Makanya dalam Al-Quran surah As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dengan sangat jelas di sana. Jelas, terinci, terukur, dan memang keadaannya seperti itu hari ini. Allah menjelaskan bahwa siapakah orang yang zalim ini? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu yang tidak diberi petunjuk? Orang yang sudah tahu, tidak mungkin Tuhan itu digantung, tidak mungkin itu Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan itu kemudian dilahirkan, tidak mungkin Tuhan itu kemudian dikandung. Gak mungkin. Tapi tetap saja mengimani, mempercayainya. Maka itulah yang disebut zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Subhanallah, Bampe, syukran. Itu orang zalim itu. Orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti, cerdas, pintar, bahkan dosen, bahkan pengajar. Tetapi apa yang terlontar dari mulutnya itu tidak selaras dengan otaknya, tidak selaras dengan hatinya, tetapi tetap aja berada pada posisi itu. Maka ketika Islam datang kepadanya dan kemudian dia menolak Islam, maka dia adalah pendusta yang paling besar, termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim yang akan kekal di dalam api neraka. Saya seyakin-yakinnya saya tentang Islam. Ketika datang Kristen mengajarkan tentang ketuhanan Yesus dan itu masuk akal, saya akan mempelajarinya. Sedangkan tidak masuk akal aja saya masih menggali dan mencari. Dan semakin saya menggali, semakin saya mencari, semakin saya menemukan ini tidak rasional. Ini irasional, ini bertentangan dengan akal. Sedangkan isi Bible itu sendiri mengajarkan kasihi Tuhan dengan akal. Bagaimana mau dikasihi Tuhan ini dengan akal? Kalau sudah tidak masuk akal. Kasihilah Yesus dengan akalmu. Kalau Yesus itu Tuhan, kasihilah Yesus dengan akal budimu. Gimana mau diakali Yesus ini dengan menjadikannya Tuhan sementara dia nyata manusia? Nggak bisa, nggak nyambung. Oleh karena itulah kemudian ya, mari dudukkan perkara iman, akal pada pewahyuan yang dari langit. Jangan pewahyuannya, jangan tulisan-tulisan yang bukan berdasarkan atas pewahyuan. Saya kira begitu, karena saya sudah mulai nguap. Silakan teman-teman yang lain. Ada Yohanes di bawah. Ya, ini ada Yohanes sama Oliver. Selamat malam, bro. Buka mute-nya. Ada yang mau bertanya, silakan. Bertanya aja dulu kali. Malam, Bang. Ya. Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan.
menurut Bunda izin ya Islam kan dikecilin agama biar Kristen nggak itu kena ini. menurut Islam kan agama Kristen itu agama yang menyimpang, agama sesat, Betul. ya. Menurut Sebelum orang datangnya agama Islam, ya. menurut orang Yahudi jauh sebelum Islam, dia mengatakan Kristen itu adalah Ya, agama sesat. ya kan sebelum itu Islam juga kan ngomong kayak gitu. Agama Kristen itu agama menyimpang, agama Orang sesat. Yahudi yang mengatakan itu lebih Lalu dulu, Bang. Tuhan menurunkan agama Islam untuk meneruskannya kan, begitu kan? Betul. Nah, kita tahu jarak agama Kristen sama agama Islam itu hampir 600 tahun kan? Ya. Ya, yang jadi pertanyaan saya ini, kalau agama Kristen itu agama sesat, agama penyimpang lah, kenapa Tuhan dalam tanda kutip mendiamkan eksistensi agama ini? Coba jawab. Iya. Kenapa Allah kemudian mendiamkan keadaan itu? Karena Allah sudah memberi akal kepada manusia. Manusia bukan robot. Manusia dikasih kemudian kebebasan. Dengan uraian kitab. Kamu melakukan kebaikan yang dihasilkan jannah. Kamu melakukan keburukan yang dihasilkan neraka. Allah sudah memberikan itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran sudah dituangkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Kalau yang Anda katakan tadi harus terjadi, maka pertanyaan saya balik. Kenapa harus ada perjanjian lama? Kenapa tidak perjanjian baru saja? Kalau ternyata perjanjian lama juga akan dihilangkan, ditinggalkan, tidak diberlakukan lagi. Kenapa harus berubah menjadi Kristen? Kenapa nggak Yahudi saja kita semuanya? Itu pertanyaan yang sama. Artinya bahwa kita dituntut untuk menggunakan akal sehat. Untuk menjadi manusia yang sempurna, maka diberikan akal sehat. Untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Tuhan itu tidak seperti seorang bapak yang melihat anaknya mana nakal, mana yang ini langsung dicambuk. Enggak. Tuhan itu memberikan keluasan, memberikan kemudian wewenang, memberikan kehendak free will, bebas terhadap kita. Kitalah yang berpikir, apakah betul menyembah manusia yang kata jelmaan Tuhan itu adalah satu perintah? Mana perintahnya? Nggak ada kan? Sederhana. Kenapa Anda lakukan perintahnya tak ada? Kan begitu. Jadi terlalu tinggi kita menghayal 600 tahun setelah. Kenapa kemudian Tuhan? Nah, pertanyaannya sederhana. Ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah anak Maria? Nggak ada kan? Ya, kenapa Anda lakukan? Oleh karena justru karena itulah kemudian Islam didatangkan. Karena sudah terlalu banyak orang yang sesat oleh iblis. Maka Islam datang untuk menyelamatkan orang-orang ini. Toh kalau Anda sudah menemukan Islam, sudah bertemu dengan ajaran Islam, tapi Anda tetap saja memilih ajaran kekufuran, ya itulah yang dikatakan oleh Yesus, 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa 2 kali lebih jahat? Orang yang zaman itu mungkin mereka kemudian menuhankan Yesus karena tak ada agama yang menyeimbangkan. Tapi ketika sudah datang Islam, masih juga menyembah Yesus, itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Gitu saudara. Ada lagi? Ya, Yohanesnya tadi kena report dia, nggak di kick, nggak diturunkan, dia kena report. Ini ada Escobar sama Oliver. Silakan Oliver, mau bertanya silakan. Dibuka mute-nya, bro. Ya, Oliver, Escobar, silakan. Atau mungkin Bunda Mary mau bertanya lagi, silakan.
Izin dulu Bang Ho, saya nambahin sedikit, saya bagi-bagi ilmu pengetahuan dulu. Izin ya, boleh ya? Oke, jadi begini. Tadi ditanya kenapa Islam itu datang ya nanti di abad ke-7 ya. Saya pernah mengkaji ya, saya melakukan riset ya dari berbagai buku ya. The question-nya seperti ini. Kenapa Rasulullah itu lahir di abad ke-6? Kan begitu. Kenapa dia tidak lahir di 789? Kan begitu. Jadi saya pernah melakukan riset masalah ini. Saya mulai dari kultur budaya ya. Nah, kultur budaya Roma itu pada saat itu selaku otoritas penjajah yang memegang penuh beberapa wilayah ya di zamannya itu. Dia mulai dari abad ke-1, 2, 3, 4 itu Roma sangat sangat berpengaruh besar pada saat itu. Nah, jadi Roma itu punya kultur budaya selalu membangun atau menciptakan dewa-dewa baru dari orang-orang yang terkenal di zamannya. Muncul Yesus, muncul Paulus, lalu mereka mendewakan. Nah, saya pernah mengkaji ini. Rasulullah itu diturunkan untuk meluruskan, membenarkan ya, bahkan menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Seandainya saja Rasulullah turun di abad ke-4 bukan di abad ke-6, selesai. Rasulullah pun akan dianggap dewa, akan dijadikan dewa oleh Romawi. Tapi ini sebenarnya kajiannya agak dalam ya. Nggak bisa terlalu, kalau saya bahas juga terlalu panjang. Jadi yang jelas begini. Kenapa Rasulullah turun di abad ke-6 bukan di abad ke-4, abad ke-3? Karena kalau Rasulullah turun di abad ke-3, abad ke-4, maka orang Roma pun akan mendewakannya. Mengingat pada saat itu sejazirah Arab masih masuk wilayah jajahan Romawi. Tuh secara historikal. Ya. Nah, terkait Rasulullah yang sudah dinubuatkan, sebenarnya ini hitung-hitungannya sudah ada. Hitung-hitungannya sudah ada. Dalam Kejadian 17:20 itu sudah disampaikan bahwa turunan Ismail akan melahirkan 12 raja, kan begitu. Tapi cerita di ayat sebelumnya, selanjutnya ayat 25, ya itu di situ ada Nebaid dan saudara-saudaranya. Sebenarnya bukan ditujukan untuk ini, tapi ditunjukkan untuk seorang raja itu yang ada, ya, yang ada setelah Isa, kan begitu. Kalau kita perhitungkan ya. Baik, saya pernah mengkaji dalam ya. Mulai dari abad ke-1 Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi ya. Dan digantung sekitar 30 sebelum Masehi menurut Kristen ya. Itu kalau kita berhitung dengan maksimum kepemimpinan seorang raja seorang Yahudi, itu maksimumnya 50 tahun. Kan begitu. Berarti kalau kita bagi 600 dengan 50, ini akan menghasilkan 12. Angka 12 berarti dalam Kejadian 17 ayat 20 ini Allah tidak sembah mengatakan bahwa saya akan memberkati keturunanmu akan melahirkan 12 raja. Kenapa bukan 13, 14, 15? Kenapa dia memilih angka 12? Berarti kenapa sudah bahwa Rasulullah memang menggenapi ini. Ini yang tidak dipelajari mungkin karena saya melakukan secara deep learning ya, terlalu dalam untuk mempelajari. Ya. Makanya pernah berpikir seandainya ini Rasulullah turun di abad ke-1, abad ke-2 selesai ini. Ya selesai. Mungkin akan ada nabi lagi di atasnya. Karena Roma punya otoritas penuh pada saat itu untuk orang terkenal pada saat itu. Makanya diturunkan abad ke-6. Karena abad ke-6 ya Jazirah Arab sudah tidak dikuasai lagi oleh Roma. Itu. Dulu Roma di abad ke-4 itu puncak kejayaannya, bahkan sampai di Afrika. Kalau kita lihat ada raja Rasulullah itu Roma. Ini yang perlu kita pelajari pertama. Jadi untuk Bunda Mary atau teman-teman yang lain yang mempertanyakan kenapa Rasulullah itu 600 tahun setelah Isa diturunkan, sebenarnya salah satu epistemologinya untuk menggenapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Israel Kejadian 17:20 itu. Dia katakan di situ 12 raja ya. Jadi sinyalnya itu gangguan itu merah sinyalnya Bang Goto. Mungkin sinyal Bang Goto merah itu putus-putus sinyalnya Bang Goto ke YouTube putus-putus.
Oke, lanjut kalau gitu Ya, Bang. perbaiki dulu Bang Gotot. Siap. Ini Bunda Mary, silakan dilanjut. Atau Bang Escobar. Escobar Muslim apa Kristen? Escobar dibuka mute-nya. Ya, buat teman-teman di tab-tab layar ya, tembusin 1 M ya, tab-tab layarnya biar komalnya kuat. Buat teman-teman Kristen silakan kalau ada yang mau diskusi naik. Bang Escobar dibuka mute-nya, Bang. Zuma kok mengendap Aduh, itu lagi. rupanya ke Kok orang Zuma. kayak gini dinaikin, teman-teman. Nah, Rifa, jangan aborsi anak kita, Rifa, sayang. Nih. Rifa. Kok yang kayak gini dinaikin sih? Itu habis mabuk, habis beli balok kan. Yang pakai akal aja kasih naik bos, karena kalau yang begitu-begitu percuma aja. Bikin naik kayak balok Makassar. Ya, Neon. Selamat malam, Neon. Neon. Aduh, terjeda lagi. Ganda, selamat malam Ganda. Ganda. Ganda, selamat malam. Yup, selamat malam juga. Ya, dari Kristen ya Bang. Ya, Ya, silakan Bang. Abang mau membantah yang di atas ini temanya Yesus utusan Tuhan, Yesus atau Yesus duta Tuhan. Silakan Bang. Atau Abang mau ditanya? jangan simpel aja bang. Jangan simpel-simpel aja. Ya ini simpel Bang. Benar gak Yesus itu adalah utusan Tuhan? Bukan ke situ bang pertanyaanku. Oh Abang mau bertanya? Yup. Oh baik, silakan. Nyambung kalau kayak Tunggu. Belajar dulu sebentar. bilang nyambung tapi banci dia. Tapi jangan kayak gitu lah, gak usah ngejek, udah, Nah Bang, biasa lagi, Yup. lupakan aja. silakan Bang. Jadi lupa aku apa yang mau kutanyakan. Tunggu bentar. Lupa. Abang lupa nggak dengan nama Tuhan Abang? Bang. Bang Ganda. Oh, Ini ganda ini. campuran atau ganda? Ini yang mau kupertanyakan. Ini. Oh, ya. 1, 2, 3. Bang host. Iya bang, Halo Bang Zuma. Bang Zuma mana? iya bang. Oke Bang Zuma. Yang mau aku pertanyakan, agama Kristen ajarannya menyamping ya kan Bang? Iya bang. Pertanyaannya, apa agama Islam sebagai penyelamat untuk agama Kristen gitu Bang, menurut ajarannya? Apa sih Bang pertanyaannya? Enggak, aku mau nanya gini. Kalau abang kan
membela agama sendiri kan. Jadi ajarannya kami orang Abang bilang ajaran agamanya menyamping. Jadi dalam agama orang Abang sebagai agama orang Abang yang sebagai penyelamat untuk orang Kristen gitu. Bukan penyelamat untuk agama Kristen, Bang. Justru Islam ini ingin menyelamatkan kalian dari kemusyrikan, Bang. Ingin menyelamatkan kalian. Ingin kalian itu tidak tersesat. Makanya di sini Bang Juma dan semuanya ingin meluruskan kalian, ingin membawa kalian ke kebenaran. Jadi kalau orang agama Kristen percaya sama keyakinannya dan tidak mendengarkan apa yang dibilang Abang, gimana apanya orang Abang, apa namanya, pendapat orang Abang soal itu? Ya, Abang akan kekal di neraka, Bang. Kalau Abang masih menuhankan anak manusia. Jadi misalnya kalau agama Kristen ke neraka seluruhnya agama Kristen, apa orang agama Islam ikut juga kena batunya gitu? Enggak. Orang Islam akan ke surga, Bang. Kalau yang A berapa? Yang A berapa? Jadi kalau orang Islam masuk surga, kalau orang Islam masuk surga, Kalau A berapa? apa masalahnya sama orang Abang? Kalau Enggak ada orang masalah, Bang. Kalau masuk surga ya masuk surga. Masalahnya kalian akan kekal di neraka, itu masalahnya, Bang. Nah, sekarang kita ingin menyadarkan kalian biar kalian tidak menyembah lagi anak manusia, biar kalian ini tidak menyimpang lagi, Bang. Gitu, Bang. Gurunda udah mau mungkin lanjut, Gurunda? Iya. Sebenarnya begini, nggak perlu Islam yang Anda tanyakan terkait ini. Tanyakan aja diri Anda berdasarkan isi Bible. Di Kisah Para Rasul Anda boleh belajar di sana. Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Kamu diperintahkan mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan oleh nabi yang sama seperti Musa tersebut. Kalau kamu tidak mendengarkan ucapan nabi yang sama seperti Musa itu, maka kamu akan dibasmi. Kamu akan dibasmi dari umatmu sendiri. Artinya, ada sosok nabi yang datang, nabi itu sama seperti Nabi Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu, maka dia akan dibasmi oleh Tuhan. Itu dulu, selesaikan, gak usah ke Al-Quran terlalu ketinggian. Sekarang tanya diri saudara, siapa nabi yang sama seperti Musa? Orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan diperangi, akan dibinasakan. Nabi mana yang dimaksud itu? Menurut saudara. Jadi dari dasar Bible aja dulu. Belajar pelan-pelan untuk mengetahui Bible. Apa sih maksudnya ini? Bukankah dalam kitab Tauratmu telah dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari umat kita. Nah, ini dulu. Kamu selesaikan ini dulu. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa itu? Misalnya Yesus. Siapa yang tidak mendengarkan ucapan Yesus akan dibinasakan. Nah, Anda mendengarkan ucapan Yesus kagak? Mana ucapan Yesus yang Anda dengar sampai Anda menyembahnya? Sampai Anda ke gereja? Sampai Anda menjadi Kristen? Mana? Nggak ada kan? Nah, berarti Anda tidak mendengarkan
perkataan Yesus. Berarti Anda akan dibinasakan, gitu loh. Jadi yang membinasakan Anda itu adalah pencipta langit dan bumi, itu yang pertama. Yang kedua, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itu juga aku Yesus akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Syukran Bang P. Nah itu Anda harus selesaikan itu dulu. Ternyata menurut Bible, Kristen itu akan masuk ke dalam neraka. Lalu apa hubungannya? Apakah umat Islam itu akan berduka? Apakah umat Islam itu akan sengsara? Apakah umat Islam itu akan rugi? Umat Islam itu adalah agama yang penganutnya terdiri dari orang-orang yang mengasihi dan menyayangi sesamanya. Hablum minallah, hablum minan nas, yang menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Ketika Al-Quran mengatakan kalian ke neraka, dan Yesus mengatakan juga kalian ke neraka, kami datang dengan kasih sayang. Maka kami ingatkan, sebelum Anda masuk neraka, kami ingatkan, terlepas Anda itu bukan keluarga kami, terlepas Anda itu bukan saudara kami, terlepas Anda itu tidak sekeyakinan dengan kami, tapi karena kami punya kasih, ketika saudara kemudian ingin jatuh ke jurang, maka kami punya kewajiban terpanggil untuk menyelamatkan saudara. Sebisa yang kami bisa. Begitu juga ketika Anda tertulis dalam kitab saudara sendiri, dan di Al-Quran juga tertulis kalian akan ke neraka, dan masih ada upaya agar Anda itu tidak ke neraka, maka kami terpanggil untuk menyampaikan kebenaran itu, agar saudara tidak ke neraka. Wujud dari kasih sayang kami terhadap saudara. Karena agama kami adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang berkasih sayang, menebar kasih sayang kepada alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, agama Anda sudah menorehkan Kristen itu penghuni neraka. Bible yang menceritakan itu. Kristen diusir ke neraka oleh Yesus. Kristen tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka menurut Yesus. Di mana tertulis? Matius 23. Bagaimana engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sedangkan kau membunuh nabi-nabi, kau menyalibkan para utusan. Itu nggak mungkin bisa. Dalam Bible dituliskan seperti itu. Nah, Islam diajarkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Islam juga mengajarkan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir adalah bersaudara, penolong setan untuk menyesatkan manusia. Orang-orang kafir ini adalah penolong-penolong setan agar misi setan itu berhasil, yaitu menyesatkan manusia. Kristenlah alat iblis untuk menyesatkan manusia. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir ini adalah saudara-saudaranya setan. Itu jelas. Nah, oleh karena itulah kami kemudian tidak mau ajaran Kristen ini diajarkan kepada generasi Islam. Makanya kami hadir untuk menghalau itu. Di samping kami kasih kepada kalian, di sisi lain kami juga tidak mau keturunan kami menjadi Kristen. Sedangkan agama Kristen ini diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Kami nggak mau. Bahaya. Bahaya Kristen. Kalau kita masuk Kristen bahaya. Kenapa? Dijanjikan neraka. Kami nggak mau keturunan kami masuk neraka. Maka kami menjaga itu. Makanya kami hadir. Bukan kami usil. Tidak. Tapi karena kami sayang sama Anda. Dan kami tidak mau keturunan kami masuk neraka bersama dengan Anda. Itu jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Abangku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikian Bunda Rama Uni Rifa. Selamat malam Ganda adikku. Ya Bang Ganda, silakan Bang Ganda. Oke, abangku yang tadi siang lagi hadir aku di sini, Bang Christian Immanuel. Halo. Selamat malam abangku. Iya Ganda, selamat malam. Silakan belajar dengan Bang Zuma. Enggak, tadi aku cuma nanyakan kayak gitu.
apa kalau Islam itu yang sesat sekarang ini, jikapun mereka masuk neraka, apa terganggu sama Islam, aku bilang gitu. Jadi aku mau pengen tahu aja, mana tahu orang Kristen masuk neraka gitu kan, ajaran agama yang menyimpang gitu. Jadi orang Islam jadi ikut kena asratnya gitu. Lagian kan kalau memang betul benernya agama orang abang kan, orang-orang Kristen yang nggak mau terima kan nggak ada masalah sama orang abang. Udah bersyukur harusnya orang abang benar di situ, melawan orang itu biarlah tersiksa di neraka, itu aja. Salah. Maksudnya apa ini, Dek? Apa ini? Gini Bang Juma. Ya. Kan Islam itu agama yang benar, Kristen itu agama yang salah. Misalnya kalau Kristen itu agama yang salah, misalnya agama yang menyimpang, kan masuk neraka. Apa ada keluhan, apa ada Islam juga nerima apanya, bagian dari hukumannya Kristen gitu, imbasnya gitu. Imbasnya. Perintah di dalam Al-Quran kepada kami umat Islam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Nah, ini perintahnya. Jadi sebelum Anda ke neraka, kami harus berseru dulu, menyeru Anda dengan hikmat, dengan pengajaran yang baik. Artinya, kami diminta oleh Allah untuk menyeru kalian untuk menyampaikan Al-Quran kepada kalian. Diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi tak ada masalah. Kalau misalnya dikatakan neraka bagi Kristen, apa berdampak kepada umat Islam? Tidak. Cuman kami diperintahkan untuk menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia, siapapun dia. Ajaklah manusia, siapapun dia. Ajak. Dengan kepada jalan Tuhanmu, dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik. Itu dalam Al-Quran itu dituliskan seperti itu. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi kami tidak mau mengganggu gugat nerakanya saudara. Itu pilihan. Tapi kami diperintahkan untuk menyeru. Mau terima alhamdulillah. Seperti itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menyeru orang-orang di luar Islam untuk menuju kepada Islam dengan cara yang baik, bil ma'ruf wal mau'izatil hasanah. Seperti itu saudara. Kami nggak memaksa. Kalau itu sudah menjadi pilihan Anda, ya silakan aja. Dalam kehidupan nyata yang kita lihat hari ini, ya, seorang yang kemudian memiliki kebaikan, kebenaran, atau ada upaya, ada tenaga, ada sesuatu yang dimiliki yang bisa kemudian menyelamatkan orang lain, maka sebisa mungkin kita pakai hal itu untuk menyelamatkan orang lain. Kenapa tidak? Islam mengajarkan, innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu apa
yang dikatakannya ini diimani sepenuh hati. Apa kata Allah? Maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan surga. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu mereka yang salat, khusyuk dalam salatnya. Ulaika, mereka itulah kemudian yang mewarisi surga Firdaus. Nah, ini kabar gembira. Oh ya. Kami sampaikan kepada saudara. Iya, silakan. Bang Zuma. Ya. Tadi aku masuk di komalnya. Halo Bang Kristen Immanuel. Halo Ganda. Oke, tadi aku masuk di komalnya Bang Immanuel.